dalam 800 ml larutan CaOH2 0,5 molar jika memiliki massa jenis 1,25 gram per mililiter, fraksi mol larutan tersebut adalah, di sini kita akan mencari fraksi mol ya. Fraksi mol itu dilambangkan dengan bentuk penulisan X. Nah, X itu adalah fraksi, jadi fraksinya adalah fraksi dari terlarutnya CaOH2 ya. Jadi walaupun di sini fraksi mol larutan, maksudnya kita mencari fraksinya fraksi terlarut. Nah, rumusnya kalau mencari fraksi terlarut itu molnya si terlarut yaitu CaOH2 ini dibagi dengan molnya dari CaOH2, kita tulis ulang lagi, ditambah dengan molnya si pelarutnya. Nah, pelarutnya di sini adalah air. Nah, jadi kita cari dulu nih untuk data-datanya. Nah, udah gini, kita cari misalnya untuk fraksi molnya ya. Tapi sebelum nyari mol kita gini. Ada massa jenis 1,25 gram per mililiter, itu adalah massa jenis larutan. Jadi dikasih taunya rho-nya rho larutan. Nah, rumus rho itu adalah, kita ingat ya, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Jadi kalau kita mau nyari massa, itu berarti rho dikali volume. Nah, jadi rho larutan itu 1,25 gram per mililiter. Nah, terus sudah gitu ada 800 ml larutan. Berarti ini volume ya, volumenya volume larutan. Nah, volume larutannya adalah 800 ml. Jadi dari sini kita bisa mencari massa. Rumusnya adalah rho dikalikan dengan volume. Rho-nya itu 1,25 ya, gram per mililiter dikalikan dengan volumenya 800 ml sama dengan 1000 gram. Nah, sebelum kita mengerjakan fraksi mol ini, kita harus memperhatikan ini ada yang kurang. CaOH2 itu termasuk elektrolit ya. Jadi kalau elektrolit itu setiap mol terlarutnya, jadi kalau kita tulis rumusnya ulang, X terlarut ya, kita simbolkan X ter gitu ya. X terlarut itu sama dengan mol terlarut kita kalikan dengan I-nya. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff ya. Nanti kita hitung cara gimana. Dibagi dengan mol terlarut dikali dengan I ditambah molnya mol pelarut. Nah, jadi ini karena terlarutnya adalah CaOH2, berarti kita mesti kalikan dengan faktornya, faktor Van Hoff ini adalah I ya. Nah, yang ini gue kurang nih, harusnya dikalikan dengan yang I juga di sini ya. Nah, gimana I ini? I ini maksudnya gini. Kalau misalnya dia CaOH2, itu kita bisa jabarkan menjadi ionnya menjadi Ca-nya Ca2+ ditambah 2-nya 2OH-. Nah, ternyata ada ionnya, ada ion Ca2+, ada ion OH- ya, sebanyak 2 buah. Ini 1 buah Ca2+-nya. Jadi totalnya itu adalah sebanyak 3. Nah, rumus I ya, ini sebenarnya rumusnya adalah gini, 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, cuma kalau misalkan CaOH2 ini termasuk elektrolit kuat, dianggapnya alfanya itu nilainya adalah 1. Nah, kalau elektrolit kuat kita langsung aja, kalau kita misalnya jumlahnya 3, berarti kita masukin I-nya juga 3. Nah, kalau kita masukin rumus 1 ditambah, nah ini kita ganti nih, 3 dikurangi 1 ya, alfanya kalau itu 1 ya, mendekati 1 kalau misalkan dia elektrolit kuat. 3 dikurangi 1, 2, 2 kali 1, 2, ditambah 1, entah hasilnya 3 juga sama aja ya. Jadi kalau elektrolit kuat langsung aja. Kalau lemah biasanya dikasih tahu alfanya itu berapa ya. Nah, kita balik lagi, di sini masanya massa larutan. Nah, sedangkan kita butuhnya massanya terlarut. Diketahuinya di soal adalah molar. Yang perlu kita perhatiin ya, kalau molar itu adalah ini. Molar itu molnya ini adalah mol terlarut ya. Kadang-kadang kita nggak merhatiin nih molnya mol apa gitu di waktu kita kelas 1. Volumenya volume larutan ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari molnya terlarut, yaitu molnya kan CaOH2 ya. Mol CaOH2 itu rumusnya adalah molar dikalikan dengan volume. Nah, molarnya ini kan 0,5. Volumenya ini adalah volume larutan 800 ml ya. Nah, sekarang perlu kita perhatiin lagi, kalau kita mau cari mol, ini satuannya nanti jadi mol. Kalau molarnya ini satuannya molar, volumenya liter. Kalau misalnya volumenya mililiter, nanti jadi hasilnya milimol ya. Ingatin lagi ya waktu pelajaran stoikiometrinya. Jadi kita masukin langsung angkanya 0,5
liter ya. Nah, jadi kita dapetin hasilnya mol di sini kita hitung 0,4 mol. Nah, 0,4 mol berarti kita bisa mencari apanya? Massa, ya kan? Kita butuh massa. Jadi massa dari CaOH2 kita bisa cari, yaitu massa itu adalah molnya dikali dengan mR, ya kan ya. Nah, berarti ingat ya stoikiometri, molnya 0,4, mR-nya kita hitung nih, CaOH2. Nanti harusnya dikasih tahu di soal ya. AR dari Ca itu 20, O itu 16, H adalah 1 ya. Jadi kalau kita hitung mR-nya itu jadi 40. Di sini kan Ca 40 ya. Ditambah dengan O-nya itu 16 dikali 2 ya, karena di sini ada 2. Ditambah lagi H-nya itu 1 dikali 2 juga. Nah, berarti totalnya adalah 54. Jadi kita kali mR-nya 54 sama dengan 21,6 gram. Nah, setelah kita tahu massa CaOH2 yaitu sebagai massa terlarut, massa larutnya kan 1000 gram ya. Kita bisa mencari massa pelarutnya. Nah, gimana cara nyari massa pelarut? Kita tinggal ngurangin aja. Jadi massa pelarut itu sama dengan massa larutannya 1000 gram dikurangi dengan massa terlarutnya 21,6 gram. Nah, jadi dapat massa pelarutnya 978,4 gram. Nah, dari sini baru kita hitung nih fraksi molnya. Fraksi molnya yaitu lambangnya X dari CaOH2. Berarti mol dari CaOH2 tadi kita udah hitung massanya adalah 21,6 ya. Jadi molnya itu gram dibagi massa dibagi mR. Jadi 21,6 dibagi mR-nya 54 per 21,6 per 54. Tapi kita tambahkan dengan massa molnya dari mol pelarutnya yaitu air ya. 978,4 per 18 ya. Air itu 18 ya mR-nya. Nah, jadi kita tinggal hitung aja ini. 0,4 mol ya per 0,4 mol ditambah yang ini kita hitung, kita buletin 54,36. Nah, dihitung hasilnya. Sebelum kita hitung ada yang kurang ya, kita balik lagi nih rumusnya. Karena di sini larutannya itu adalah elektrolit, berarti mesti dikalikan dengan I yang tadi ya. Kita lupa nih ngalihinnya ya. Rumuskan ini tadi kan ya, mol CaOH2 dikali I per mol CaOH2 dikali I ditambah mol air. Kita udah mencari massa-massanya. Jadi ini kurang. Harusnya kita kalikan dengan I-nya. Nah, I-nya itu kita tadi udah mencari 3 ya. Berarti ini juga harusnya dikalikan dengan 3 juga nih ya. Nah, jadi ini kita tulis ulang. Berarti sama dengan 21,6 dibagi 54 itu 0,4. Dia mesti dikalikan dengan I yaitu 3 karena dia termasuk elektrolit ya. 0,4-nya mesti dikalikan 3 ditambah, kalau air kan bukan elektrolit ya, jadinya kita nggak usah kalikan dengan I-nya, jadi langsung aja 54,36 kalau kita buletin. Jadinya 1,2 per 1,2 ditambah 54,36. Hasilnya 0,022 ya kalau kita buletin. Dan fraksi mol itu nggak ada satuannya.